senang ya, hari Sabat ini kita bisa bertemu kembali di sini. Walaupun sudah lama sekali kita berpisah, aduh rasanya Mem sudah rindu sekali bertemu dengan kalian. Ya, walaupun seperti ini kebaktian kita dengan ibadah online seperti ini, tetapi tentunya tidak mengurangi iman kita kepada Tuhan. Baiklah, pada hari Sabat ini Mem mau cerita untuk kalian. Ayo, sini dekat-dekat kemari, supaya semuanya bisa mendengarkan cerita Mem pada hari Sabat ini. Nah, untuk memulai cerita kita, sepertinya Mem ingin sekali kita menyanyi bersama. Ayo kita bernyanyi yuk. Kita sama-sama menyanyikan lagu Jesus Love Me. Sambil tersenyum ya. Love me, this I know, for the Bible tells me so. We're the ones to Him belong. They are weak, but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Terima kasih sudah menyanyikan lagu Jesus Love Me bersama. Untuk memulai cerita Mem pada hari Sabat ini, semuanya duduk manis ya. Lihat semua kemari. Nah, Mem mengambil cerita dari buku Matius pasal yang ke-21 ayat 28 sampai 32. Nah, cerita Alkitab pada hari Sabat ini menceritakan sebuah keluarga yang memiliki 2 orang anak. Siapa di sini yang kakak beradik ada 2 orang? Coba angkat tangan yang tinggi-tinggi. Nah, di sini juga ceritanya kakak dan adik. Kakak yang laki-laki, adik yang perempuan. Pada suatu hari, ayah dan ibu mau pergi bekerja. Lalu mereka berpesan, kakak, adik, mama dan papa akan pergi. Nah, sekarang kalian kan sedang berada di rumah. Ayo bantu-bantu ya di rumah. Untuk kakak, papa dan mama berpesan untuk membereskan rumah, supaya nanti kalau papa mama pulang rumahnya sudah rapi. Lalu kakak menjawab, baik papa dan mama, aku akan rapikan semua rumah. Nah, terima kasih. Untuk adik, sekarang papa dan mama berpesan untuk adik. Adik, nanti adik boleh membantu membersihkan piring-piring yang ada di dapur. Supaya nanti kalau mama dan papa pulang, piring-piring kita sudah bersih. Lalu adik menjawab, papa, mama, aku kan masih adik-adik. Aku tidak mau. Aku mau tidur saja di rumah sambil main handphone. Aku tidak mau bantu. Aduh adik, kenapa kamu bilang begitu? Ayolah, bantulah papa dan mama, supaya nanti kalau papa dan mama pulang, rumah kita sudah bersih. Lalu mereka menjawab, baiklah kalau begitu, tapi lihat nantilah. Lalu papa dan mama pun pergi bekerja. Nah, sisa berdua di rumah, ada kakak dan ada adik. Lalu kakak mulai berpikir, papa dan mama pasti pulangnya sore. Kesempatan bagiku untuk bermain dulu. Aku nanti sajalah membereskan rumahnya. Wah, sepertinya aku akan bermain dulu hari ini. Nanti kalau papa sudah mulai waktunya mau pulang, baru aku mau bereskan rumah. Nah, si kakak mulai bermain dengan HP-nya, mulai bermain dengan apa yang dia suka. Lalu si adik mulai melihat papa dan mamanya pergi. Dia melihat, papa dan mama pergi. Pasti nanti mereka pulang sudah lelah sekali. Tadi aku bilang tidak mau, tapi aku kasihan kepada papa dan mama. Kalau begitu, sebelum aku bermain pada hari ini, terlebih dahulu aku akan mencuci piring dulu. Supaya nanti kalau papa pulang dan mama pulang, mereka bisa senang melihat
Aku sudah membereskan piring-piring di rumah. Nah, tiba di sore hari, apa yang dilihat oleh kedua orang tuanya? Mama dan papa pulang ke rumah. Lalu dia melihat rumah. Wow, apa yang mereka lihat? Rumah sangat berantakan sekali. Aduh, kakak, apa yang kamu lakukan? Lalu mereka melihat mama dan papanya sudah sampai di rumah. Kakak, apa yang kamu lakukan? Tadi pagi kakak berjanji akan membereskan rumah. Kakak menjawab, iya mama, iya papa. Tapi ternyata apa yang kakak bereskan? Lalu kakak mulai malu. Lalu papa dan mama mulai ke dapur. Dia mau lihat apa yang dikerjakan oleh adik, apakah beres. Lalu papa dan mama lihat ke dapur. Wow, ternyata piring-piring sudah bersih semua. Adik, wow, ternyata kamu menuruti apa yang diperintahkan oleh papa dan mama. Piring-piring semua sudah terlihat rapi. Mama dan papa senang melihatmu. Nah, anak-anak semua, siapa dari kedua anak ini yang melakukan kehendak papa dan mamanya? Ayo, siapa yang bisa jawab? Kakak atau adik? Wah, tentunya adik ya. Walaupun tadi adik menjawab dengan kata tidak mau. Tetapi akhirnya adik merasa kalau dia sudah melakukan kesalahan dan dia akhirnya melakukan tugas yang diberikan oleh kedua orang tuanya. Nah, anak-anak semua, memang semua kita pernah mengalami hal seperti ini. Mem juga dulu waktu kecil pernah seperti itu. Kadang-kadang kita menjawab iya, tetapi kita lupa untuk melakukannya. Dan kadang-kadang kita menjawab tidak mau, tetapi akhirnya kita menyesal karena sudah tidak menurut kepada orang tua. Cerita kita pada hari Sabat ini mengajarkan bagaimana Tuhan memberikan kita kesempatan untuk bertobat ya. Sama seperti si adik tadi, walaupun dia menjawab tidak mau, tetapi dia menyesali apa dengan jawabannya itu. Dia menyesal dengan perbuatannya sudah tidak mendengarkan orang tua. Nah, dan dia mulai melakukan apa yang diinginkan oleh orang tuanya. Nah, anak-anak semua, dari cerita hari Sabat ini mengajarkan bagaimana kita mau menuruti kehendak orang tua kita. Apabila kita mau menuruti kehendak orang tua kita mau bertobat, di mana kita suka melawan, suka membantah, dan tidak menurut, maka Tuhan memberikan janji kepada kita untuk mau mengampuni dosa-dosa kita. Ayat yang Mem ambil pada hari Sabat ini terdapat dari buku Amsal 1 ayat yang ke-8. Bunyinya seperti ini ya, dengarkan baik-baik. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Ayat yang begitu indah yang mengajarkan kepada kita semua anak-anak untuk dapat mendengarkan didikan dari ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran dari ibumu. Nah, anak-anak semua, semoga pada hari Sabat ini semuanya tidak ada yang bersungut-sungut ya. Walaupun kita sudah kurang lebih 1 bulan berada di rumah, kita sudah tidak belajar di sekolah, sudah tidak berada di gereja, kita ada di rumah semuanya tentu merasa bosan. Tetapi dengan kita dapat melakukan hal-hal di rumah, membantu orang tua, menolong adik dan kakak, membersihkan rumah, membuat kreativitas di rumah, itu dapat membuat kita menjadi bahagia. Apabila kita mau membantu orang-orang yang ada di rumah, maka kita pun bisa membantu orang-orang yang ada di luar sana. Ya, seperti pada saat ini dihimbau untuk kita berada di rumah. Stay at home semuanya, berada di rumah.
dengan kita berada di rumah, maka kita sudah banyak membantu orang di luar sana. Ya, kita tidak tertular penyakit dan kita juga tidak menularkan penyakit kepada orang-orang yang ada di luar sana. Nah, anak-anak semua, senang ya hari Sabat ini kita bisa belajar bersama-sama melalui firman Tuhan yang mengajarkan kepada kita untuk menurut kepada orang tua dan menurut kepada Tuhan. Apabila kita sudah melakukan kesalahan, ingat yang Tuhan katakan, bertobatlah dan menyesali dosa kita. Berdoa mohon ampun kepada Tuhan sehingga Tuhan akan mengampuni kita. Baik anak-anak semuanya, kita akan bertemu pada Sabat yang akan datang di acara Cerita Anak setiap Sabatnya. Baik, semuanya tunduk kepala. Mem ingin semuanya mengambil sikap berdoa yang baik. Kita akan menundukkan kepala kita sedikit saja dan melipat tangan kita semua dan menutup mata kita. Kita sama-sama berdoa. Tuhan di surga, terima kasih kami sudah mendengarkan cerita yang begitu baik. Biarlah anak-anak kami dapat menjadi anak-anak yang menurut kepada perintah orang tua. Apabila kami sudah melakukan banyak kesalahan, tolong Tuhan agar kiranya Engkau mengampuni kesalahan kami, agar kami dapat menjadi anak-anak yang menurut kepada orang tua dan menurut kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau mendengar doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih semuanya. Kita sudah mendengarkan cerita pada hari Sabat ini. Kita akan bertemu lagi pada Sabat yang akan datang. Amin. Tuhan pimpinlah aku. Tuhan pimpinlah aku sampai ujung jalanku. Sertamu aku selamat, kasih-Mu memberi berkat. Pimpin, Tuhan pimpinlah aku. Dalam susah dan senang, Tuhan pimpinlah aku. Tuhan pimpin aku terus pada jalan yang lurus, sampai negeri yang kudus, tempat kulihat Yesus. Pimpin, Tuhan pimpinlah aku. Dalam susah dan senang, Tuhan pimpinlah aku. Dalam naungnya kami selamat sejahtera, meski gelap malam dan badai timpa. Aku percaya Tuhan mau pelihara, aku ditebus jadi miliknya. Dalam naungnya, siapa boleh ceraikan. Shalom, selamat pagi, selamat Sabat bagi kita semua, Jemaat Makarios dimanapun kita berada. Begitu juga dengan para pemirsa yang berada di rumah. Senang sekali pada Sabat ini kembali kita bertemu di dalam pembahasan pelajaran sekolah Sabat, pelajaran yang ketiga. Izinkan saya pada saat ini untuk memberikan ringkasan pelajaran sekolah Sabat, pelajaran ketiga ini, untuk membuat masing-masing kita boleh
mengerti dan tentunya dapat membuat masing-masing kita boleh dikuatkan iman kepercayaan kita untuk lebih setia dan tentunya lebih bergantung lagi kepada Tuhan. Sebagaimana dalam pelajaran kita pada Sabat ini, judulnya adalah Pandangan Yesus dan para Rasul terhadap Alkitab. Ayat hafalannya terdapat di dalam Matius 4 ayat 4, firman Tuhan berbunyi, "Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Tetapi saudara-saudara, sebelum lanjut, izinkan saya mengundang kita semua untuk tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, pada saat ini Tuhan, kami bersyukur kami boleh bertemu kembali di dalam acara pembahasan sekolah Sabat. Tuhan tuntun masing-masing kami dalam kehidupan kami, dan kami rindu Tuhan hadir bersama-sama dengan kami pada saat ini, agar dalam mana kami mempelajari pelajaran sekolah Sabat ini, kami boleh mengerti dan tentunya dapat membuat kami lebih dikuatkan dan lebih setia lagi kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami berdoa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat penebus kami. Amin. Saudara-saudara sekalian, pelajaran kita pada saat ini, kita akan melihat bagaimana Yesus dan murid-murid pada waktu mereka hidup, bila mana mereka menggunakan Alkitab. Tetapi yang perlu kita ketahui bahwa Alkitab yang ada pada kita saat ini berbeda dengan Alkitab yang digunakan oleh Yesus dan murid-muridnya. Kenapa? Karena Alkitab yang ada pada kita pada saat ini sudah terdiri dari kitab Perjanjian Lama dan kitab Perjanjian Baru. Sedangkan Alkitab atau kitab suci yang digunakan oleh Yesus dan murid-muridnya hanyalah kitab Perjanjian Lama, dan pada saat itu Alkitab belum disebut sebagai Alkitab, tetapi pada saat itu mereka menyebutnya kitab suci. Saudara-saudara sekalian, pada saat ini bila mana kita akan mempelajari pelajaran sekolah Sabat kita, menarik sekali oleh karena di dalam pelajaran sekolah Sabat ini, pada waktu Yesus dicobai di padang gurun, pada waktu dia baru selesai dibaptiskan, dan pada waktu dia di padang gurun, dia berpuasa selama 40 hari, tiba-tiba setan datang untuk menggodanya. Itu kita bisa lihat di dalam kitab Matius pasal 4, ayat 4, ayat 7, dan ayat 10. Begitu juga dengan kitab Lukas. Saudara-saudara sekalian, pada waktu Yesus dicobai oleh setan di padang gurun, mari kita lihat bagaimana cara Yesus menjawab kepada setan. Pada waktu Yesus dicobai, ada 3 cobaan yang dilakukan oleh setan. Yang pertama, selera, kesombongan, dan kekuasaan. Tetapi pada waktu Yesus dicobai, apa yang Yesus katakan? Yesus selalu mengatakan, sebab ada tertulis. Sebab ada tertulis. Yang pertama kita perhatikan di sini. Pada waktu Yesus dicobai tentang selera, di situ Yesus katakan, sebab ada tertulis bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Saudara-saudara sekalian, kalau kita perhatikan, kata-kata ini Yesus kutip di dalam kitab Perjanjian Lama. Di dalam kitab Ulangan 8 ayat yang ketiga. Yesus mengutip ayat ini dalam kitab Perjanjian Lama. Dan yang kedua, ketika Yesus dicobai dengan kesombongan, kembali Yesus mengatakan, sebab ada tertulis, janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu. Ini terdapat dalam kitab Ulangan 16, ayatnya Ulangan 6 ayat yang ke-16. Dan pada waktu Yesus dicobai yang ketiga kalinya tentang kekuasaan, kembali Yesus mengatakan, sebab ada tertulis, engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, dan kepadanya lah haruslah engkau beribadah. Kembali saudara-saudara, Yesus mengutip dalam kitab Perjanjian Lama dalam kitab Ulangan 10 ayat yang ke-20. Saudara-saudara sekalian, kalau kita perhatikan, pada waktu Yesus dicobai oleh setan, Yesus selalu mengutip ayat dalam Alkitab. Di sini kita melihat bahwa Alkitab adalah otoritas tertinggi dan fondasi iman yang terkuat bagi Yesus. Fondasi terkuat
tertinggi, dan ini semua boleh menjadi landasan bagi masing-masing kita di dalam kehidupan kita. Sebagaimana Yesus selalu mengutip ayat Alkitab, saya percaya masing-masing kita juga pada saat ini bila mana kita berada dalam pencobaan, dalam masalah dalam kehidupan kita sehari-hari, biarlah ayat-ayat yang ada dalam Alkitab kita boleh menjadi landasan atau fondasi bagi masing-masing kita untuk melawan godaan tersebut. Dan selanjutnya saudara-saudara, mari kita perhatikan di dalam kitab Matius pasal 5 ayat yang ke-17, kembali Yesus mengatakan bahwa janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Menarik sekali saudara-saudara dalam pelajaran ini, ketika Yesus ditanya oleh murid-muridnya, itu kita bisa lihat di dalam Matius pasal 22 ayat 36 sampai ayat yang ke-40. Mereka bertanya, "Guru, hukum apakah yang tertinggi di dalam kitab Taurat?" Kalau kita punya Alkitab, kita bisa lihat di dalam kitab Matius pasal 22 ayat yang 36. Di situ mereka katakan, murid-murid bertanya, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Kalau kita perhatikan di sini, Yesus menjawab mereka, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budimu, dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Saudara-saudara sekalian, kembali Yesus menjawab kepada murid-muridnya. Ayat-ayat ini kembali ia kutip di dalam kitab Perjanjian Lama. Di dalam kitab Ulangan pasal 6 ayat 5, kalau kita punya Alkitab kita boleh lihat. Di situ dikatakan, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu." Kita perhatikan kembali Yesus mengutip ayat di dalam kitab Perjanjian Lama. Untuk itu saudara-saudara, kita boleh melihat bahwa kitab Perjanjian Baru adalah perpanjangan, penjelasan, dan penggenapan dari kitab Perjanjian Lama. Perjanjian Baru menafsirkan kitab Perjanjian Lama, dan itu semua menceritakan tentang Yesus. Kembali saudara-saudara, di dalam kitab Lukas pasal 24 ayat 44, kembali Yesus berkata, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yaitu bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab nabi-nabi, dan kitab Mazmur." Semua harus digenapi berbicara tentang Yesus, baik di kitab Taurat Musa, kitab nabi-nabi, dan kitab Mazmur. Kalau kita tarik kesimpulan, baik kitab nabi-nabi, Mazmur, dan juga kitab Taurat, itu semua berada di mana? Kembali saudara-saudara, kitab-kitab ini adalah kitab-kitab yang berada dalam kitab Perjanjian Lama. Di sini saudara-saudara, Yesus melihat Alkitab sebagai yang diilhami, dan dia mengerti bahwa Alkitab memiliki wewenang untuk mengajar kita tentang kehendak Allah. Alkitab memiliki wewenang untuk mengajar kita tentang kehendak Allah. Kembali kalau kita lihat di dalam kitab Matius 28 ayat 20 dikatakan, Matius 28 ayat yang ke-30, "Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku akan menyertai engkau sampai kepada akhir zaman." Yesus meminta masing-masing kita untuk mengajarkan apa yang ada di dalam Alkitab. Yesus meminta kita. Meminta siapa? Sudah pasti Yesus meminta saya dan saudara untuk mengajarkan ayat-ayat yang ada di dalam Alkitab, untuk supaya boleh menjadi pedoman dan pegangan bagi kehidupan kita di dalam kita menghadapi dunia yang penuh dengan bahaya ini.
Kembali saudara-saudara, kalau kita punya Alkitab, kita boleh buka dalam kitab Lukas 4 ayat 27, dikatakan, dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain daripada Naaman orang Syria itu. Saudara-saudara, kalau kita lihat di sini, berbicara tentang Elisa dan juga Naaman. Elisa dan Naaman ini, saudara-saudara, kita bisa lihat bahwa kisah ini berada di dalam kitab Perjanjian Lama. Begitu juga kalau kita lihat di dalam kitab Markus 10 ayat yang ke-6. Markus 10 ayat yang ke-6 di situ dikatakan, sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan kembali. Yesus menceritakan tentang kejadian yang ada di masa lalu, menciptakan laki-laki dan perempuan. Kita ambil kesimpulan bahwa pada waktu penciptaan ini, laki-laki dan perempuan pada awal penciptaan itu adalah Adam dan Hawa. Kembali apa yang dikatakan oleh Yesus, di setiap ilustrasi atau di setiap contoh-contoh yang diberikan, semua dia mengambil dari kitab Perjanjian Lama, dan contoh-contoh ini semuanya adalah kisah yang nyata, tempat-tempat yang nyata, dan peristiwa-peristiwa nyata yang diceritakan oleh Yesus. Di situ kita bisa melihat Yesus juga menceritakan tentang Habel, Sodom dan Gomora, istri Lot, Saul, Salomo, Daud, Elisa, Yunus, Zakaria, dan Yesaya. Dan ini semua, cerita-cerita ini semua berada di dalam kitab Perjanjian Lama. Selanjutnya saudara-saudara, kalau kita melihat di dalam kitab Roma 9 ayat 17. Kalau tadi kita belajar tentang Yesus, sekarang kita melihat apa yang dilakukan oleh murid-murid Yesus dan rasul-rasul terhadap Alkitab. Di dalam Roma 9 ayat 17 dikatakan, sebab kitab suci berkata kepada Firaun, itulah sebabnya aku membangkitkan engkau, yaitu supaya aku memperlihatkan kuasaku dalam engkau, dan supaya namaku dimasyhurkan di seluruh bumi. Saudara-saudara, kembali kita melihat bahwa Rasul Paulus mewujudkan Alkitab seolah-olah telah menyampaikan firman Allah kepada Firaun. Di sini kita bisa melihat bahwa kembali Rasul Paulus mengutip ayat atau cerita atau kisah yang berada di dalam kitab Perjanjian Lama. Dan setiap penulisan di dalam Perjanjian Baru, para rasul mereka menggunakan Perjanjian Lama sebagai landasan firman Allah. Dan mereka menerima semua perkataan di dalam kitab-kitab Perjanjian Lama. Sebagai contoh, mereka menggunakan kisah orang-orang seperti Daud, Lot, dan Abraham. Itu kita bisa lihat di dalam Roma 11 ayat 9. Roma 11 ayat 9, kalau kita punya Alkitab, kita bisa buka Roma 11 ayat 9. Di situ dikatakan, dan Daud berkata, biarlah jamuan mereka menjadi jerat dan perangkap, penyesatan dan pembalasan bagi mereka. Saudara-saudara sekalian, sebagaimana Yesus mengutip ayat di dalam kitab Perjanjian Lama, kembali Rasul Paulus dia mengutip ayat-ayat yang ada di dalam kitab Perjanjian Lama dan menceritakan orang-orang yang ada di dalam kitab Perjanjian Lama. Saudara-saudara sekalian, para rasul ini mengikuti teladan Yesus. Mereka menerima Alkitab atau kitab suci pada waktu itu seperti yang Yesus lakukan. Sebagaimana Yesus dan para murid, para rasul mengikuti teladan Yesus menggunakan Alkitab di dalam kehidupan mereka, kita juga pada saat ini harus menerima seluruh Alkitab sebagai dasar iman dan kepercayaan kita. Di dalam kutipan Roh Nubuat dalam buku Christ Object Lesson halaman 126 dikatakan, firman Allah mencakup kitab suci di dalam Perjanjian Lama, begitu juga dengan kitab Perjanjian Baru. Yang satu tidak lengkap tanpa yang lainnya. Kristus mengatakan bahwa kebenaran-kebenaran dari Perjanjian Lama sama berharganya dengan Perjanjian Baru. Kristus sebagaimana dinyatakan bapak-bapak zaman dahulu
sebagaimana dilambangkan dalam upacara pengorbanan, sebagaimana digambarkan dalam hukum, dan sebagaimana dinyatakan oleh nabi-nabi, adalah kekayaan dari perjanjian lama. Kristus dalam hidupnya, dalam kematiannya, dan dalam kebangkitannya. Kristus sebagaimana dinyatakan oleh Roh Kudus adalah harta dari perjanjian baru. Juru selamat kita, sinar cahaya dari kemuliaan Bapa, adalah kedua-duanya yang lama dan yang baru. Untuk itu saudara-saudara, dalam pelajaran sekolah sahabat kita pada saat ini, sebagaimana Yesus dalam kehidupannya dia selalu mengutip ayat-ayat dalam perjanjian lama, dia juga menceritakan tentang kisah-kisah orang-orang yang ada di dalam perjanjian lama. Begitu juga dengan para rasul, mereka meneladani Yesus di dalam mereka mengutip ayat-ayat perjanjian lama. Untuk itu saudara-saudara, saya mengajak kita semua pada saat ini untuk meneladani Yesus dan juga murid-muridnya untuk menggunakan Alkitab sebagai pedoman, sebagai kekuatan di dalam masing-masing kita menghadapi segala cobaan, di dalam segala kita menghadapi masalah. Agar demikian saudara-saudara, masing-masing kita boleh selalu dikuatkan, boleh selalu diberikan kekuatan, dan tentunya masing-masing kita boleh mengerti apa kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua pada hari Sabat ini. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Sekarang
Semangat sahabat, saudara-saudara sekalian. Pada kesempatan ini saya akan membawakan satu tips tentang vitamin D dan berjemur sinar matahari. Ya saudara, akhir ini topik tentang berjemur sinar matahari yang tepat sedang ramai ya di sosmed. Kita akan melihat bagaimana berjemur yang baik, dan sebelum itu tentu kita juga mau tahu pentingnya vitamin D bagi kesehatan kita, karena kalau kita tidak mengerti tentu kita kurang menghargainya. Saudara, menurut perkiraan setiap kita mengkonsumsi kurang lebih 10% dari kebutuhan vitamin D kita. Dengan demikian sekitar 90% kebutuhan vitamin D kita harus kita dapatkan di luar makanan, dan sinar matahari adalah sumber terbaik untuk mendapatkan vitamin D kita. Cuman sayangnya kita kebanyakan jarang di luar ruangan ya, kita hanya beraktivitas di dalam ruangan, sehingga tidak heran banyak di antara kita yang kekurangan vitamin D. Sangat ironis sekali di negara tropis seperti kita banyak yang kekurangan vitamin D. Apa ada buktinya? Kita akan lihat ada beberapa penelitian yang dilakukan di Indonesia ya. Salah satunya ada Dr. Aman. Dalam penelitian terhadap anak umur 7 hingga 12 tahun didapati bahwa lebih dari 75% itu mengalami defisiensi dan insufisiensi vitamin D. Lalu ada penelitian yang lebih baru, kurang lebih sama ya. Yang insufisiensi itu ada 44,9% untuk anak-anak umur 2 hingga 13 tahun, dan yang inadequate tidak cukup itu sekitar 50,3%. Dan ada penelitian 2018 yang lalu oleh dokter di UGM, ahli gizi UGM, dikatakan bahwa dari penelitian di 10 sekolah di Jogja didapati hampir 100% itu mengalami kekurangan vitamin D. Dan bagaimana dengan orang dewasanya? Kurang lebih sama ya. Ada penelitian terhadap para wanita juga sekitar 60-70% yang mengalami kekurangan vitamin D. Baik, kita akan melihat apa sih manfaat dari vitamin D ini. Vitamin D dulu kita tahu itu sangat penting untuk membentuk tulang yang kuat ya. Di samping kita perlu kalsium, kita perlu vitamin D. Lalu vitamin D juga penting untuk membuat sistem syaraf kita menjadi tenang ya. Itu sebabnya kekurangan vitamin D itu bisa membuat kita sangat depresi. Dan vitamin D ini juga penting dalam penyerapan berbagai mineral seperti magnesium, zat besi, kalsium, seng, dan sebagainya. Kemudian vitamin D juga merupakan antioksidan yang sangat kuat ya, lebih kuat dari vitamin E malah. Dan vitamin D ini juga sangat baik untuk melindungi terhadap penyakit diabetes, baik diabetes tipe 1 yang autoimun maupun yang tipe 2. Lalu vitamin D juga baik untuk menjaga tekanan darah kita agar normal. Dan manfaat yang lain yang sangat penting adalah vitamin D ini bisa membantu kita untuk mencegah penyakit gangguan autoimun ya. Ada berbagai macam penyakit autoimun seperti multiple sclerosis, ada rheumatoid arthritis, dan lain sebagainya. Lalu kekurangan vitamin D juga menyebabkan banyak sekali masalah lainnya, mulai dari ketidaksuburan hingga kanker ya, kanker payudara, kanker prostat, dan bahkan kanker kulit ya. Ini berkaitan dengan kekurangan vitamin D juga. Dan di Indonesia yang kasus TBC mulai meningkat, vitamin D ini sangat baik untuk mencegah penyakit TBC. Lalu ada lagi penelitian menunjukkan bahwa kadar vitamin D yang rendah ini dapat menyebabkan sindrom X ya. Ini
penyakit yang berkaitan dengan hipertensi, obesitas, diabetes, penyakit jantung, dan trigliserid yang tinggi. Kalau saudara ada 3 di antara 5 yang saya sebutkan ini, saudara dikategorikan sebagai terkena sindrom X. Nah, ini berkaitan dengan vitamin D. Nah, saudara, berapa sih kadar vitamin D dalam darah yang ideal bagi kita? Ada berbagai pendapat. Menurut Vitamin D Council, dikatakan serum vitamin D yang baik ada di atas 50 nanogram per mililiter. Yang ideal katanya adalah 50-80 ya. Lalu ada versi lain yang lebih umum adalah dikategorikan cukup kalau saudara memiliki serum darah vitamin D-nya lebih dari 30 nanogram per mililiter ya. Kalau kurang dari 10 sampai 30 itu dikategorikan insufisiensi, dan kalau di bawah 10 itu defisiensi. Saya juga ketemu ada beberapa yang defisiensi. Kalau insufisiensi banyak sekali. Malah yang cukup saya hampir nggak pernah ketemu. Nah, saudara, sekarang kita mau tahu apa sih faktor yang mempengaruhi kebutuhan vitamin D seseorang. Ya, ada banyak faktor, setiap orang berbeda-beda. Yang pertama adalah warna kulit. Semakin gelap warna kulitnya, maka perlu vitamin D yang lebih banyak dibandingkan yang warna kulitnya putih. Lalu besar atau gemuknya badan. Semakin gemuk perlu semakin banyak, karena vitamin D itu akan tersimpan di lemak dan tidak susah digunakan oleh tubuh. Lalu umur seseorang, semakin tua umurnya perlu semakin banyak, karena juga tidak mudah untuk diutilisasi vitamin D-nya. Jadi kenapa orang bisa kekurangan vitamin D? Yang pertama, yang paling dominan adalah karena kurang jemur, karena mayoritas kebutuhan vitamin D kita harus didapatkan dari sinar matahari. Lalu kekurangan konsumsi makanan yang mengandung vitamin D, walaupun peranannya nggak begitu besar. Kalau saudara tidak jemur, tidak konsumsi suplemen, hanya mengandalkan makanan, susah sekali. Lalu katakan saudara makan yang cukup banyak makanan mengandung vitamin D, tapi kalau fungsi ginjal dan hati saudara kurang baik, maka itu juga sulit, karena perlu bantuan ginjal dan hati untuk mengkonversi vitamin D ke dalam bentuk aktif yang bisa digunakan oleh tubuh. Dan yang berikutnya adalah kalau seseorang mengalami masalah dengan pencernaannya ya, seperti misalnya punya masalah penyakit Crohn disease atau penyakit celiac disease dan cystic fibrosis juga, itu akan susah untuk menyerap vitamin D dari makanan yang kita makan. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana tubuh kita mendapatkan vitamin D melalui sinar matahari ya. Kita sendiri bisa memproduksi vitamin D yang sebetulnya lebih tepat disebut sebagai prohormon ya. Vitamin D itu diproduksi melalui kolesterol yang ada di kulit, terkena bereaksi dengan sinar matahari menghasilkan vitamin D3. Nah, sinar matahari sendiri bisa dibagi menjadi 3 jenis ya. Yang pertama UVA, UVB, dan UVC. Yang sampai di bumi itu adalah UVA dan UVB ya. Kalau UVA sendiri itu saudara bisa dapatkan dari sejak matahari terbit hingga matahari terbenam, itu ada UVA-nya. Nah, UVA ini dapat menyebabkan pigmen kulit ini menjadi hitam. Jadi kalau saudara walaupun jemurnya pagi hari, kalau kena terlalu lama kulit saudara akan cenderung menjadi lebih gelap, karena tubuh akan melindungi kita dari UVA dengan meningkatkan pigmen warna kulitnya. UVA sendiri kurang begitu energik ya, sehingga walaupun kita terpapar lama, dia tidak menyebabkan kulit kita terbakar, tapi dia bisa menembus sampai ke lapisan bawah kulit, dan itu sebabnya terlalu lama terkena UVA ini
ini dianggap sebagai kontributor utama penyebab insiden kanker kulit yang non melanoma. Dan sifat dari UVA ini adalah sekitar 78% ini bisa tembus ke kaca. Jadi walaupun saudara berada di balik kaca, itu juga bisa tembus. Dan banyak sun protector yang sun cream itu bisa ditembus oleh UVA. Kemudian UVB, ya, UVB inilah yang digunakan oleh tubuh untuk memproduksi vitamin D. Kalau UVA tidak bisa, hanya UVB, ya. Dan UVB ini bisa menyebabkan kulit terbakar, ya. Itu sebabnya kalau saudara berjemur di siang hari yang tinggi dengan UVB, maka cenderung kelamaan kulit akan terbakar. Itu sebabnya di dalam berjemur sebenarnya simpel aja. Kenapa kita harus memilih siang? Karena kita mau menghindari kalau jemur terlalu pagi di bawah jam 10, saudara perlu jemurnya sangat lama untuk mendapatkan kecukupan vitamin D. Di sisi lain saudara berjemur terlalu lama terkena UVA yang merusak kulit. Itu yang mau kita hindari. Jadi kita mau jemur sesingkat mungkin mendapatkan vitamin D dengan tidak merusak kulit kita, tidak terbakar. Dan UVB ini tidak bisa tembus kaca. Itu sebabnya saudara tidak bisa berjemur di balik mobil atau di balik jendela kaca. Itu tidak tembus. Dan juga tidak bisa menggunakan sunblock, ya. Kalau saudara pakai sunblock, UVB ini tidak tembus. Jadi sia-sia saudara berjemur. Nah, sekarang kita mau lihat berapa lama kita perlu berjemur. Ada dua pendekatan, ya. Satu, kita pakai cara yang tradisional yang saya akan terangkan. Saudara bisa cek di website, ya, di weather.com atau yang lain rata-rata juga ada untuk mengetahui berapa sih UV index di daerah kita, ya. Di Jakarta ini UV indexnya, kekuatan daripada sinar matahari itu berapa, saudara bisa cek. Nah, di sini ada tabel, ya, ada tabel bagaimana tipe warna kulit saudara, lalu UV index yang ada pada jam tertentu. Misalnya saudara lihat di siang hari, cek di website UV indexnya berapa, saudara lihat. Nah, berapa lama saudara harus berjemur, ini ada di tabel ini, ya. Nanti saya akan terangkan ada cara yang lebih mudah. Nah, untuk berjemur ini sangat dipengaruhi warna kulit, ya, juga gemuknya berapa, dan intensitas dari sinar matahari. Kalau kena awan, dia juga susah tembus, jemurnya harus lebih lama lagi, dan ini kelihatannya nggak begitu praktis. Nah, kita kembali lagi. Berjemur sebelum jam 10 pagi atau setelah jam 3 sore, ya, itu akan menyebabkan kulit saudara menjadi hitam, tapi tidak cukup untuk memproduksi vitamin D yang kita butuhkan. Dan berjemur yang benar adalah jangan sampai kulit terbakar. Kurang lebih setengah sebelum kulit kita terbakar, atau dengan kata lain sedikit merah saja itu sebenarnya sudah cukup, ya. Dan ada pendekatan lain yang saya sarankan adalah jangan berjemur sekaligus. Misalnya saudara perlu berjemur 15 menit atau 20 menit, ya, tergantung warna kulit. Saudara bagi saja menjadi 2-3 kali. Saudara jemur mungkin 5 menit, 10 menit. Nanti setelah agak nggak panas, saudara jemur lagi. Itu boleh demikian. Dan ingat jangan menggunakan sunblock, ya, karena tidak tembus. Dan setelah saudara berjemur, saudara perlu waktu sekitar 30 menit sampai 1 jam supaya vitamin D itu bisa terserap ke dalam tubuh, ya. Dan saudara jangan lap pakai handuk, jangan mandi, karena itu akan membuang vitamin D yang ada di kulit yang sudah diproduksi. Tunggu diserap dulu. Lalu kalau saudara berjemur sambil berenang, itu juga tidak bisa, karena kaporit di kolam renang itu akan hilang oleh kaporit di kolam renang itu. Nah, saudara, yang simple, kalau saudara berjemur hanya tangan dan wajah, ya,
sekitar 10 menit untuk kulit yang sangat putih itu akan menghasilkan sekitar 200 international unit ya. Kalau kulit yang gelap itu bisa menghasilkan 200 unit perlu waktu yang jauh lebih lama. Nah, sebagai patokan rekomendasi kebutuhan vitamin D kita itu adalah berkisar antara 600 sampai 800 IU. Tapi menurut pengamatan saya, begitu banyak orang yang kekurangan vitamin D, maka saya sarankan mungkin kalau bisa lebih dari 800 ya, mungkin 1000 itu oke. Bahkan dalam penelitian disarankan lebih tinggi lagi. Kalau umur saudara lebih tua, saudara juga harus berjemur lebih lama lagi. Dan tingkat vitamin D yang aman adalah jangan lebih dari 4000 international unit. Nah, ini ada tools ya, cara kedua, tools yang lebih memudahkan saudara untuk berjemur. Apps ini bisa mengingatkan saudara berjemur dan kapan waktu yang tepat, berapa lama dan sebagainya. Saudara bisa download di App Store ya, namanya DMinder ya. DMinder ini kalau saudara sudah install akan terlihat halaman depannya seperti ini. Nah, pada saat pertama kali saudara menggunakan, saudara harus setting dulu isi profilnya, saudara harus isi, lalu isi pigmentation, warna kulit saudara. Warna kulit itu mulai dari gelap, dari terang hingga gelap. Saudara tentukan slide aja tipe kulit saudara seperti apa. Lalu saudara masukkan data yang lain, kira-kira berapa banyak sih pemasukan vitamin D melalui suplemen, ya, melalui suplemen dan melalui makanan. Ya, saudara tentukan kalau saudara nggak pernah makan suplemen, ya kosong aja. Kalau dari makanan tidak banyak, mungkin 100-200 itu paling banyak yang saudara dapatkan. Dan kita disuruh tentukan target mingguan kita, ya. Kalau katakan sehari kita targetkan 1000 international unit dikali dengan seminggu menjadi 7000 international unit, saudara slide aja ke 7000, saudara save. Lalu berikutnya, kalau saudara pernah tes darah untuk vitamin D dalam waktu belum lama, saudara bisa cantumkan di sini. Tapi kalau saudara tidak cantumkan, saudara bisa pilih estimasi blood level untuk vitamin D-nya, saudara akan disuruh isi, nanti dikasih perkiraan kurang lebih serum darah saudara, vitamin D saudara berapa sih, dia akan kasih tahu. Nah, ini apps yang bayar saudara. Kalau saudara mau gratis juga bisa, saudara conteng aja di sana. Ini ada Grassroots Health Study, penelitian di seluruh dunia untuk melihat mereka melakukan riset untuk vitamin D masyarakat seluruh dunia. Saudara partisipasi, saudara bisa gratis akses ini untuk semua fiturnya. Nah, untuk selanjutnya setiap kali saudara mau menggunakan, saudara di sini ada tanda plus nanti ya, saudara conteng akan keluar ini. Saudara kalau hari itu saudara ada makan suplemen vitamin D, saudara conteng, saudara tentukan aja apakah saudara makan suplemennya 600 atau 1000, saudara masukkan angka tersebut, itu untuk dimasukkan ke dalam record hari itu saudara sudah mendapatkan vitamin D berapa. Habis itu saudara save untuk hari itu. Setelah ini saudara masuk ke sini start sun session, saudara mau mulai berjemur ya. Waktu mau mulai berjemur, lokasi kita sudah diketahui otomatis. Ini di Jakarta, dia akan kasih tahu pada saat itu di jam berapa ya. Kita yang cantumkan target kita mau jemur 10 menit mulai jam 12 siang sampai jam 12.10. Dia tanya berapa bagian kulit, berapa persen kulit kita yang akan terjemur. Saudara masuk ke sini akan dikasih tahu. Kalau saudara hanya berjemur muka dan tangan saja, ini akan muncul 10%. Kalau saya kasih contoh, saya berjemur menggunakan kaos dan celana pendek, ini 30%. Kalau saudara buka baju bagian atas, ini akan muncul mungkin 70% ya. Setelah itu, saudara harus conteng ini juga, overcast-nya ya. Ini adalah berapa persen
matahari itu tertutup awan, ya, saudara akan pencet ini akan muncul ini, ya. Saudara tentukan kalau langit terang benderang, tidak ada awan, itu akan saudara masukkan 0%, atau ada sedikit awan saja, itu hambatannya 10%, dan seterusnya. Tapi ada cara yang lebih gampang menggunakan light sensor yang ada di handphone kita, contohin aja, maka dia akan ukur sendiri berapa persen yang kehalang. Dan ini saya buat contoh juga, saya tes tadi ya kekuatan sinar di balik kaca jendela rumah, terang benderang ya, tapi yang kehalang 98%, ya, sinarnya nggak bisa masuk, kehalang 98%. Nah, ini menggunakan light sensor kan. Nah, setelah itu tadi kita sudah tentukan saya mau mendapatkan 2000 international unit. Kita tidak perlu setiap hari jemur, kita bisa 2 hari sekali ya. Saya tentukan saat itu target saya 2000 international unit. Maka dikasih tahu dengan kondisi UV indexnya, dia kasih tahu di 14 itu sangat terik sekali. Saya hanya perlu 11,4 menit untuk mendapatkan 2000 international unit ini. Saudara bisa set timer untuk jemur segitu lama dengan kondisi yang terekspos 30% kulit saya. Nah, tentu apps ini tidak akurat-akurat amat ya. Kalau saudara mau yang lebih akurat, saudara bisa beli alat yang namanya solar meter untuk mengukur UVB-nya, atau ada juga untuk yang model 6,4 bisa menentukan vitamin D3-nya berapa. Harganya sekitar $250, mahal. Menurut saya menggunakan apps itu sudah lebih dari cukup ya. Ya, demikian tips kali ini. Semoga ini bermanfaat. Ingat saudara, berjemurlah secara teratur untuk mendapatkan vitamin D yang sangat penting bagi kesehatan kita. Untuk apalagi di saat-saat sekarang ini untuk menjaga sistem imunitas kita juga. Ingat berjemur jangan terlalu lama, jangan terlalu pagi, karena terlalu pagi saudara akan terpapar terlalu banyak UVA tapi tidak mendapatkan vitamin D yang cukup. Demikian tips kali ini, semoga bermanfaat. Tuhan berkati. Jangkarmu akan tahan bila ditimpa kesusahan. Bila hebatlah ombak dan topan, dapatkah jangkarmu pun tahan? Bila
Selamat Sabat, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Pada hari Sabat ini kembali kita berbakti bersama-sama secara online dan kita rindu Tuhan berbicara kepada kita melalui firman Tuhan. Namun sebelumnya, marilah kita tunduk kepala untuk berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, di hari Sabat-Mu yang kudus ini, kami rindu Engkau menguduskan kami melalui firman-Mu. Tuhan, urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya firman yang kami dengar, firman yang kami pelajari, dapat kami mengerti dan dapat kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pada tahun 2018, pertengahan bulan Juli, kita dikagetkan oleh satu berita, yaitu seorang nelayan Indonesia yang bernama Aldi Adilang. Dia sebagai penjaga sebuah perakit untuk penangkapan ikan, lalu rakit itu hanyut dan terbawa oleh arus dan dia terkatung-katung di lautan selama 49 hari. Saudara-saudara, tentu pengalaman ini bagi Aldi adalah sesuatu hal yang sangat-sangat mencemaskan. Pada tanggal 14 bulan Juli, pada pagi itu dia sudah selesai menangkap ikan. Seharusnya dia sudah bisa pulang. Tetapi ketika dia membawa rakit tersebut diikatkan kepada satu ponton, angin selatan bertiup dengan sangat kencang. Rupanya ikatan talinya itu tidak kuat sehingga terlepas dan rakit itu dibawa oleh arus laut yang deras. Dan akhirnya dia hanyut. Teman-temannya berusaha untuk mengejarnya tetapi tidak berhasil. Lalu ketika dia tahu bahwa dia hanyut dan dia mulai memanggil orang-orang kapal-kapal yang lewat untuk dapat menolongnya. Tetapi banyak kapal-kapal sepertinya acuh tidak acuh, apakah mereka melihat atau mereka tidak melihat, mereka tidak memberikan respon apapun. Makin lama rakit ini semakin dibawa jauh ke lautan Ternate. 1 minggu berlalu, persediaan makanan sudah mulai habis. Kemudian, gas yang digunakan untuk memasak juga habis. Maka mulai timbul perasaan khawatir di dalam diri Aldi. Apa yang dia lakukan adalah dia harus memancing ikan untuk menjadi bahan makanannya. Tetapi karena gas mulai habis, maka dia menggunakan kayu-kayu yang ada di rakit tersebut untuk dibakar, lalu memasak ikan tersebut. Kadangkala dia hanya memakan ikan mentah. Memasuki pekan yang ketiga atau minggu yang ketiga, ini merupakan sesuatu hal yang sangat-sangat mencemaskan bagi Aldi sendiri. Oleh karena persediaan airnya juga sudah mulai menipis. Setiap hari dia hanya minum 3 teguk air. Berjaga-jaga jangan sampai airnya habis. Dan memang betul, air tersebut akhirnya habis. Dia hanya bisa berdoa, berharap kepada Tuhan. Dan ketika dia mulai haus, dia gunakan bajunya, dia celupkan ke dalam air laut, dan dia peras dan dia minum. Tentu dia tidak bisa terus-menerus melakukan hal yang demikian. Dia hanya bisa berdoa dan berharap kepada Tuhan. Pada suatu kali, hujan turun di tengah lautan, dan dia menampung air untuk digunakan persediaan air minumnya. Saudara-saudara, pada minggu yang ketiga, dia diburu oleh seekor ikan hiu. Ikan hiu itu satu harian hanya mengelilingi rakit di mana dia tinggal. Dan Aldi hanya bisa berdoa kepada Tuhan agar ikan hiu ini meninggalkan dia. Puji Tuhan, akhirnya ikan hiu itu pun pergi. Kegiatan atau rutinitas daripada Aldi selama itu adalah pagi dia menangkap ikan, siang dia gunakan untuk membaca Alkitab, dan setelah itu tidur-tiduran. Terus menerus rutinitas ini dia lakukan. Sampai memasuki minggu yang keempat. Mulai timbul perasaan cemas, perasaan khawatir, fisiknya, mentalnya semakin merosot dan semakin lemah. Terlintas di dalam pikirannya untuk mengakhiri hidupnya. Dia ingin bunuh diri. Karena dia sejauh mata melihat, dia hanya melihat lautan
dia tidak melihat daratan, dia tidak melihat ada kapal yang lewat. Saudara-saudara, ini satu hal yang sangat-sangat menyiksa batinnya. Dia ingin bertahan, tetapi keadaan situasi sepertinya mengikis kekuatannya, mengikis pengharapannya. Dan dia hendak bunuh diri. Pada saat dia memikirkan hendak mengakhiri hidupnya, dia teringat akan nasihat ayah dan ibunya. Jika engkau berada di dalam keadaan kesesakan, hal yang harus engkau lakukan adalah berdoa dan berdoa. Kemudian Aldi mulai berdoa kepada Tuhan. Dia perbanyak waktunya untuk berdoa kepada Tuhan dan menyanyikan lagu-lagu pujian. Perlahan-lahan keinginan untuk bunuh diri itu pun mulai meninggalkan pikirannya. Dan dia mulai menjalani hari demi hari dalam keadaan hanya bisa berharap kepada pertolongan Tuhan. Pada tanggal 30 malam, bulan Agustus, dia berdoa kepada Tuhan. Dia menyanyikan lagu-lagu pujian sepanjang malam. Dia berharap bahwa Tuhan akan memberikan pertolongannya. Dia menyanyi sepanjang malam gelap gulita sampai akhirnya dia terlelap dan tertidur. Pada tanggal 31 Agustus pagi, ketika dia terbangun, dia melihat kapal Arpeggio, kapal Amerika, lewat dekat sekali dengan rakitnya. Dan dia berteriak minta tolong. Dia menggunakan handy-talkie, "Help! Help!" Akhirnya suaranya terdengar dan disambut dan dia pun diselamatkan. Satu cerita, satu kondisi yang kita semua tidak ingin mengalami hal yang demikian. Namun, seringkali kita berada dalam satu keadaan yang juga sangat tidak berpengharapan atau mengalami satu hari-hari yang tidak menyenangkan bagi kita. Kita semakin sadar dan memahami bahwa keadaan hari-hari ini semakin sulit. Bahkan hari-hari menjelang kedatangan Yesus adalah hari-hari yang akan semakin menyesakkan bagi kita. Dalam situasi kondisi saat ini, mungkin ada di antara kita yang kehilangan pekerjaan. Tidak lagi memiliki penghasilan. Persediaan makanan di rumah sudah semakin menipis. Keadaan keuangan sudah semakin tipis. Dan tidak tahu mau minta tolong ke siapa. Bahkan ketika kita mau melangkah keluar, ada perasaan was-was terhadap wabah virus penyakit yang sedang mewabah saat ini. Saudara-saudara, adalah keinginan Tuhan bahwa sebagai orang yang percaya, kita harus bertahan dalam kondisi keadaan di mana kita terasing, di mana kita terkatung-katung dalam ketidakpastian kapan wabah ini akan berakhir. Kita hanya bisa berharap pada pertolongan Tuhan. Dan Tuhan menginginkan kita agar kita bertahan. Kalau kita baca di dalam kitab Injil Matius, pasal 24, ayat yang ke-13. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Allah ingin kita bertahan. Tuhan Yesus ingin kita bertahan. Kenapa? Saudara-saudara, bertahan berarti bahwa kita berada dalam satu keadaan di mana kita harus memiliki kekuatan untuk tidak jatuh, untuk tidak putus asa. Kalau kita melihat definisi yang diberikan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia untuk kata bertahan adalah sebagai berikut. Bertahan berarti tetap pada tempatnya. Bertahan berarti tidak beranjak, tidak mundur, kuat atau sanggup menanggung suatu tekanan. Kita bertahan menghadapi suatu tekanan. Pada saat kita ditekan, berarti posisi kita sedang berada di bawah. Posisi berada di bawah dalam keadaan tertekan adalah satu posisi yang sangat tidak menyenangkan. Satu posisi di mana kita ingin menghindarinya. Tetapi terkadang kita tidak bisa menghindari tekanan-tekanan yang datang kepada kita. Tekanan-tekanan kehidupan, kebutuhan ekonomi, keadaan kesehatan kita yang terganggu,
ini sangat menekan akan emosional kita, sangat mengikis iman dan kerohanian kita. Apa yang firman Tuhan mau ajarkan kepada kita sebagai orang yang percaya? Bagaimanakah kita bisa menjadi umat Tuhan yang bertahan dalam segala situasi, bahkan dalam situasi yang paling buruk sekalipun? Yang pertama adalah milikilah iman yang teguh kepada Tuhan. Di dalam Kolose pasal 1 ayat 23. Firman Tuhan berbunyi, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Kita harus memiliki iman yang teguh, iman yang tidak tergoncangkan, dan tidak akan tergeserkan pengharapan kita dari Injil keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Di dalam Alkitab kita bisa melihat ada contoh yang diberikan, yaitu Kaleb dan Yosua. Kita bisa baca di dalam Bilangan pasal 13. Pada waktu itu Musa memilih 12 orang pengintai untuk mengamat-ngamati akan negeri Kanaan yang Tuhan janjikan. Tuhan perintahkan kepada mereka, pergilah, selidikilah bagaimana keadaan negeri itu, bagaimana orang-orangnya, dan bagaimana keadaan, apakah mereka kuat ataukah mereka lemah. 40 hari, ke-12 pengintai ini menjelajahi negeri Kanaan. Setelah itu mereka pulang, lalu memberikan laporan kepada Musa. Kita baca di dalam Bilangan, pasal yang ke-13, ayat yang ke-31. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka, dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Dan mereka katakan bahwa tidak mungkin kita bisa menguasai negeri tersebut. Ini adalah laporan dari 10 orang pengintai kepada Musa. Lalu laporan dari 2 pengintai yang lain, yaitu dari Kaleb dan Yosua, di dalam Bilangan pasal yang ke-14, ayat 7 dan 8. Dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Saudara-saudara, ada 2 laporan yang dibawa oleh 12 pengintai ini. Kelompok yang pertama mengatakan bahwa negeri itu baik, negeri itu subur, berlimpah susu dan madu, tetapi penduduknya adalah orang-orang yang gagah perkasa, bertubuh raksasa, dan memakan manusia. Sehingga mereka nyalinya menjadi ciut. Tidak mungkin kita bisa masuk ke negeri tersebut. Berbeda laporan yang dibawa oleh kelompok yang kedua, yaitu Kaleb dan Yosua. Dikatakan bahwa negeri itu berlimpah susu dan madunya. Meskipun orang-orang di sana sangat besar-besar atau raksasa, gagah perkasa, tetapi Kaleb katakan, jika Tuhan berkenan kepada kita, kita akan memiliki negeri itu. Kaleb tidak mengandalkan kekuatan. Kaleb tidak mengandalkan pengalaman berperang daripada bangsa Israel, tetapi dia mengandalkan Tuhan. Dia telah melihat bagaimana Tuhan mengadakan perbedaan antara umat-umat Tuhan yang tinggal di Goshen dengan orang-orang yang ada di tanah Mesir. Saudara-saudara, inilah yang membuat sikap iman Kaleb berbeda. Dia sangat teguh imannya kepada Tuhan. Dan inilah yang membuat Tuhan menghormati dan menghargai tindakan sikap iman yang teguh yang dimiliki oleh Kaleb. Dari antara orang-orang Israel yang keluar dari Mesir,
di mana mereka ketika tinggal di tanah Goshen menikmati berkat-berkat pemeliharaan Tuhan. Tetapi hanya 2 orang yang akhirnya bertahan, yang Tuhan izinkan masuk ke negeri Kanaan, yaitu Kaleb dan Yosua. Hal yang kedua, bagaimana supaya kita bisa menjadi umat Tuhan yang bertahan adalah mempunyai jiwa yang berbeda. Di dalam Bilangan pasal 14 ayat yang ke-24. Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwanya yang ada padanya, dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Ayat ini katakan bahwa Kaleb memiliki jiwa yang lain. Artinya bahwa dia memiliki karakter, dia memiliki kepribadian yang berbeda. Berbeda dari orang-orang Mesir, berbeda dari orang-orang Kanaan, berbeda dari umat-umat Tuhan yang dikeluarkan dari negeri Mesir. Bahwa dia berbeda. Apanya yang berbeda, saudara-saudara? Yaitu dikatakan dia mengikuti Tuhan dengan sepenuhnya. Inilah yang membuat Kaleb berbeda. Dia memiliki iman yang teguh, dia mengikuti Tuhan dengan sepenuh hatinya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jikalau kita ingin memiliki daya tahan yang kuat di dalam perjuangan iman kita, maka kita perlu memiliki sikap jiwa kepribadian yang berbeda dari orang-orang pada umumnya. Yang ketiga, tidak putus asa. Dalam kitab Lukas pasal yang ke-8 ayat 43. Di sana dikatakan adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Saudara-saudara, seorang perempuan sakit pendarahan 12 tahun lamanya. Dia sudah berobat kemana-mana. Dia pergi ke tabib, dari satu tabib ke tabib yang lain. Dia cari tabib yang paling ternama. Sampai uangnya habis, penyakitnya tidak kunjung sembuh. Suatu kali dia mendengar bahwa ada seorang yang bernama Yesus yang diberitakan mampu menyembuhkan segala penyakit. Mampu membuat orang yang buta bisa melihat. Mampu membuat orang yang lumpuh bisa berjalan. Bahkan mampu membangkitkan orang yang sudah mati. Maka timbullah pengharapan di dalam dirinya. Yang mungkin selama ini sudah hampir pupus, hampir sirna. Karena tidak ada satu tabib pun yang bisa menyelamatkan dan menyembuhkan dia. Tetapi ketika dia mendengar tentang Yesus, harapannya tumbuh kembali. Dia pergi mencari di mana Yesus berada. Pada waktu dia melihat bahwa Yesus ada di satu tempat, dia pergi ke sana. Dan ketika dia berusaha mendekati Yesus, dia tidak mendapatkan akses yang mudah. Karena orang-orang banyak yang datang ingin melihat Yesus, banyak sekali jumlahnya. Dan orang-orang membawa orang saudara-saudaranya yang sakit untuk berobat kepada Yesus. Wanita ini seorang diri, dengan fisik yang lemah, 12 tahun lamanya dia mengalami sakit pendarahan. Dia berjalan tertatih-tatih mendekati akan Yesus Kristus. Tetapi seringkali dia terdorong karena berdesak-desakan oleh orang banyak. Dia hampir terjatuh. Dia berusaha, tapi tidak bisa menghampiri Yesus. Tapi wanita ini tidak membiarkan harapannya sirna. Saudara-saudara. Dia sadar bahwa dia tidak bisa menghentikan Yesus dan berbicara kepada Yesus. Lalu dia mengambil satu sikap di dalam hatinya. Di dalam kitab Markus pasal 5 ayat 28 mencatat katanya demikian. Asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Wanita ini mengambil satu sikap, asalku jamah saja jubah Yesus, aku akan sembuh. Tidak perlu berbicara kepada Yesus. Tidak perlu menahan Yesus. Tidak perlu meminta Yesus menjamah tubuhnya. Tapi dia katakan, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dan kita tahu cerita daripada wanita ini. Akhirnya dia berhasil mendekat kepada Yesus. Dan dia menjamah jubah Yesus,
seketika itu juga penyakit pendarahannya sembuh. Saudara-saudara, kita tidak boleh putus harapan. Apapun situasi, keadaan yang tidak berpengharapan, kita jangan sampai kehilangan harapan. Yang keempat atau terakhir, bagaimana supaya kita bisa memiliki ketahanan dalam segala situasi dan keadaan adalah tidak menyerah. Kalau kita membaca di dalam Filipi pasal 2 ayat 8 dan 9. Kitab Filipi pasal 2 ayat 8 dan 9. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia di sini adalah Yesus, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Yesus datang ke dunia memiliki satu misi untuk menjadi juru selamat bagi orang-orang berdosa. Dalam perjalanan hidupnya di dunia ini, ada begitu banyak tantangan dan cobaan yang dihadapinya. Setan berusaha menghalang-halangi Yesus. Setan berusaha membuat Yesus menjadi kecewa. Dan setan menggunakan berbagai macam keadaan, situasi, bahkan orang-orang terdekat daripada Yesus untuk membuat Yesus menyerah. Tapi Yesus tidak menyerah. Kita tahu bahwa pada waktu Yesus berada di Taman Getsemani, ketika dia sudah dekat kepada hari kematiannya, dia mengajak 3 orang muridnya, Yohanes, Yakobus, dan Petrus, untuk menemani dia di Taman Getsemani untuk berdoa. Lalu Yesus meminta mereka untuk berjaga-jaga dan berdoa. Lalu Yesus maju beberapa langkah ke depan mereka dan dia tersungkur di sana dan berdoa. Yesus sangat-sangat menderita. Penderitaan batin yang dirasakan membuat dia pada malam itu berkeringat. Padahal udara di sekitarnya sangat dingin. Tetapi dia berkeringat. Dan keringatnya itu besar-besar sebesar biji jagung bercampur dengan darah. Dia sangat menderita. Dalam doanya dia berkata, "Bapa, sekiranya mungkin biarlah cawan ini berlalu dari hadapanku. Tetapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu." 3 kali Yesus berdoa yang sama. Dia hampir-hampir saja menyerah. Tetapi dia tidak biarkan perasaan untuk menyerah itu menguasai hati dan pikirannya. Dia menyerahkan segala keputusannya kepada Tuhan Allah Bapa di sorga. Dan dia akhirnya menjadi pemenang. Saudara-saudara, walaupun dia telah mengambil sikap untuk biarlah kehendak Allah yang jadi, tapi dia mengalami penderitaan yang luar biasa. Pengadilan yang tidak adil dijalaninya. Dia dicambuk, dia dipakaikan mahkota duri, dia disalibkan. Sangat-sangat menderita. Tapi ayat ini katakan bahwa Yesus setia atau taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Dia bertahan akan menjalankan misinya menjadi penebus bagi manusia yang berdosa. Ayat 9 dikatakan, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Mereka yang bertahan, mempertahankan imannya yang tidak bergeser daripada prinsip-prinsip kebenaran yang dipegangnya, mereka akan ditinggikan oleh Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, barangkali ada di antara kita yang sedang menderita penyakit yang sangat berat. Mungkin sudah banyak biaya yang dikeluarkan. Mungkin tidak ada orang-orang yang memberikan pengharapan. Terkadang ingin menyerah rasanya. Mempertanyakan di manakah Tuhan Allah. Mengapa doa-doa saya tidak dijawab? Saudara-saudaraku, Yesus bertahan bahkan sampai mati di atas kayu salib. Maka kita pun diminta untuk bertahan. Bahwa kehidupan yang kita miliki di dunia ini hanya sementara. Tuhan akan memberikan kehidupan kekal kepada kita di dalam kerajaan sorga. Maka dari itu, kita perlu memiliki sikap bertahan yang benar sebagai umat-umat Tuhan, orang-orang yang percaya. Kalau kita baca di dalam Matius pasal 24 ayat yang ke-13.
Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Saudara-saudara, mari milikilah ketahanan iman yang kuat. Tetaplah setia kepada Tuhan. Karena Tuhan Allah kita tidak mau kita menyerah. Tuhan tidak mau kehilangan kita. Tuhan mau supaya kita boleh berdiri teguh di hadapan hadirat-Nya. Sama seperti Aldi Adilang. Ketika dia hampir menyerah dan ingin bunuh diri, hal yang dia lakukan adalah berdoa dan perbanyak waktu untuk berdoa serta menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan. Sehingga fokus daripada pikirannya, fokus daripada hatinya hanya tertuju kepada Allah yang Maha Kuasa. Keinginan untuk bunuh diri itu menjadi hilang dan dia hanya berserah kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi? Tuhan mengirimkan kapal penyelamat bagi dirinya. Allah telah mengirimkan Yesus ke dalam dunia ini menjadi juru selamat bagi kita. Allah ingin kita menjadi ahli waris kerajaan sorga. Tetapi kita saat ini sedang berjuang. Kita sedang melangkah untuk menunjukkan apakah kita memiliki iman yang teguh kepada Tuhan. Apakah kita memiliki jiwa yang berbeda dari umat-umat Tuhan yang lainnya. Apakah kita memiliki pengharapan yang teguh. Dan apakah kita tidak akan pernah menyerah. Tuhan ingin melihat bahwa kita boleh tampil di hadapannya sebagai umat-umatnya yang akan diselamatkan. Yang akan mewarisi kerajaan sorga. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita tunduk kepala untuk berdoa. Bapa kami yang di sorga, puji dan syukur kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu. Pada Sabat hari ini kami telah mendengar pekabaran firman Tuhan. Agar kami boleh bertahan sampai akhir. Mempertahankan iman kami. Mempertahankan keyakinan kami di dalam Tuhan. Bahwa Engkau mengasihi kami. Bahwa Engkau mau menyelamatkan kami dari kehidupan yang berdosa. Saat ini Engkau mengizinkan kesusahan-kesusahan datang di hari-hari yang kami jalani. Berikan kami kekuatan untuk menghadapinya. Jangan biarkan bibir kami mempersalahkan Engkau. Jangan biarkan kami bersungut-sungut ya Tuhan. Tetapi biarlah hati kami hanya tertuju kepadamu serta memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa yang di surga, kami berdoa agar kiranya Engkau memberkati akan umat-umat-Mu yang saat ini sedang beribadah di rumah masing-masing. Berikanlah berkat kesehatan, berikanlah berkat damai sejahtera, dan berikanlah berkat keselamatan. Dan bila mana Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kali, biarlah semua umat-umat-Mu ini akan diangkat masuk ke dalam kerajaan sorga. Bila mana hamba-Mu mengangkat tangan untuk meminta berkat daripada-Mu bagi umat-umat-Mu, kiranya tangan Allah sendiri yang akan terangkat memberkati akan umat-umat-Mu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.